Doa saya hanya satu kok pada waktu tidak sampai, supaya Tuhan kasih anak ini yang sehat dan takut akan Tuhan. Itu sehat. Nah, kalau sudah orang takut akan Tuhan, Tiga bawang dulu ya. Ada. saya sudah beritahu cucu saya Marco, supaya jangan dia merasa kaget, shock, dan apa tujuh biasanya dia nama yang disebut tiba-tiba jadi bukan nama dia kan, tapi belakangan ini dia bilang dia lagi adiknya lahir. Usianya berapa? Usia dari Marco sendiri berapa sih? Marco 13 ya. 13. Dan udah ngerti ya, Opu? Sudah ngerti. Jadi biasanya gitu, karena nanti lepas kan, nama dia kan lepas kalau di lahir, nama saya dirubah, kan berarti kan selama ini saya pinjam nama dong. Tadi dia kan. Nah kalau mau pinjam nama, tentunya saya harus bermisi sama dia, ya harus ada sesuatu yang harus saya berikan pada dia sebagai pengikut dia, supaya hatinya tidak Cemburu ya gitu ya. Reaksi Marco sendiri gimana? Bagaimana? Ketika dikasih tahu nanti udah nggak pakai lagi Opu Marco. Ya syukurlah dia menerima bagian gitu. Tapi saya dengar ada saudara saya yang nggak mau, anaknya juga nggak mau tentang hal itu. Tapi kan nggak bisa kan, itu kan ada gitu loh. Tapi ada satu keluarga saya tahu itu nggak mau ya tahu sama saya katanya. Keluarga berbakat kalau bilang gitu kan. Nah beruntung saya karena Marco mau dia orang baik dan mengerti. Suatu adat itu sendiri membuat jadi keberuntungan gitu juga nggak sih foto yang Pak Oto dapatkan gitu ketika mempunyai cucu pertama, akhirnya ini akan ada cucu lagi. Ya pasti kan semua perlakuan pasti baik. Ya dikasih anak, dikasih cucu itu pasti satu anugerah yang harus kita syukuri sama Tuhan. Saya bilang kemanapun, ya kalau sudah diberikan seperti itu, ya harus kita jaga dan terus kita syukuri. Jadi tidak ada anak yang tidak bilang tidak beruntung, pasti itu anak beruntung karena Tuhan yang kasih. Doa saya hanya satu kok pada waktu tidak sampai, supaya Tuhan kasih anak ini yang sehat dan takut akan Tuhan. Itu sehat. Nah, kalau sudah orang takut akan Tuhan, udah nggak beres semua itu urusan. Gitu ya, gitu. Oh, mungkin ada kayak kan udah ketahuan Islaminya tadi itu ada pikir apa yang ngasih nama ini gitu. Kasih usul nama ini mungkin nggak kepikiran. Belum, nanti doa dulu. Si Karena kalau acara gini kan nanti kasih ada lagi 7 bulanan. Iya. Gitu kan. Ini panjang kan, ada. Yang gini terus terang aja kan ini acara yang baru nih buat saya terus terang aja. Cucu saya 5 nggak ada pernah seperti ini. Oh, berarti ini baru perdana. Baru perdana yang seperti ini. Ini kan zaman kan. Iya. Zaman dulu kan nggak ada yang seperti ini. Zaman sekarang ada acara seperti ini. Kan. Nah, jadi yang saya tahu itu biasanya 7 bulanan itu semua mungkin ya. Yang lain juga orang Jawa juga seperti itu ya. 7 bulanan itu nanti mungkin di bulan Maret ya kalau salah. Bulan Desember. Prediksi lahirnya Maret ya Pak? Kalau nggak Februari Maret kalau salah. Karena sekarang sudah di bulan 4 bulan kan. Pak, ini yang menarik di sini acara 4 bulanan ada door mas. Gimana tuh Pak tadi? Saya nggak sempat lihat tadi lengkap ya. Ya sebenarnya iseng-iseng aja. Mereka bilang acaranya apa? Saya sendiri terus terang aja nggak pernah hadir di acara seperti ini. Ini jujur nih, karena ini orang-orang zaman sekarang yang Modern. kan gitu kan Modern. modern mereka. Jadi acaranya gimana? Iya nanti nebak, katanya nebak laki atau perempuan gitu. Terus tapi bayangan saya tadinya Yakub bilang udah tahu, cuma disembunyi pada kita. Baru saya tadi saya tanya Yakub sama Mila pun nggak tahu sebenarnya.
Jadi mereka bilang, gimana dong ada undang orang? Kalau tebak, ya kasih hadiah dong katanya. Ya, akhirnya istri saya bilang, udahlah saya bilang, saya atau istri saya bilang, pokoknya kita bilang sama-sama, ya udah kita yang sponsori deh. Apa dong, gitu kan? Ya spontan aja waktu makan, nggak ada serius, nggak ada, ini kan nggak ada panitia-panitiaan kan? Ya udah, kasih motor aja deh, gitu. Gampang gitu. Terus habis itu saya pergi waktu itu, jadi hanya ngomong doang gitu. Ya ternyata betul dibikin gitu. Tadinya saya nggak tahu. Ya karena gini kan, kita selalu merasa ya Tuhan sudah kasih kebaikan pada kita. Tuhan memberikan berkat pada kita. Jadi selalu di setiap acara memang selalu kita berpikir sekecil apapun itu sebisanya selalu kita harus memberikan sesuatu. Itu prinsip. Tidak banyak ya, tapi ya kalau bisa banyak bisa syukur. Tapi itu selalu prinsip paling dasar. Bukan karena saya sudah membalas hati dari Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita duluan. Itu juga, gitu ya. Bukan supaya saya kalau saya kasih terus supaya saya dapat banyak, enggak. Tuhan sudah kasih duluan, maka saya akan lagi. Kalau ada perubahan dari apa sih tentang bakat sudah menjadi sosok ayah nih, ada mungkin nasihat seperti apa ke ayah? Saya juga surprise ya, ini sebenarnya nggak tahu, dia tuh marah kalau dari lain kan. Saya tidak menyangka bahwa dia begitu dewasa banget kan, dalam karirnya. Dan saya lihat dia menjaga minat baik sekali. Dia perfect ya bedanya, menjaga, memperhatikan. Ya. Dan pikiran dia sudah betul-betul sudah mature ya, sudah matang gitu. Jadi akhirnya saya juga ya tidak begitu sulit lagi kan, nggak ada lagi banyak nasihat-nasihat yang saya kasih. Kadang dia sudah banyak kasih nasihat pada saya sekarang. Tapi sempat beredar kabar bahwa pihak Pak Oto tuh sangat memberikan suatu hal yang ke Mila tuh yang sangat-sangat sebagai princess banget gitu. Semuanya tuh Mila tuh bener-bener sebagai ratu gitu, sebagai mantu yang saya memperlakukan putri saya semua seperti ratu, termasuk mantu saya. Dengan anak-anak saya semua saya lakukan semua sama. Jadi memang di dalam keluarga saya, boleh lihatlah riwayat wawancara saya mulai saya di umur 35 tahun. Ada 5 masih orang dia. Selalu saya punya prinsip, saya katakan hidup ini adalah harmoni. Jadi hidup itu harus ada harmoni. Saya tidak mau saya ini top, tapi anak saya susah. Saya top, anak saya berantakan. Saya top tinggi, tapi anak saya nggak bahagia. Itu saya nggak mau. Kan banyak orang gitu kan. Orang baik, bapaknya sukses sekali, tapi anaknya kurang bahagia. Jadi saya punya prinsip harus ada harmoni. Kalau saya berhasil, anak saya harus berhasil, ya kan? Jadi saya di anak-anak saya betul-betul kita kompak sekali. Ini anak-anak saya, putri saya segini, walau sudah punya anak cucu masih bisa tidur sama saya sampai sekarang. Jadi dan mereka sayang juga sama saya, sama mama. Saya dengan mereka juga sayang. Sehingga karena Yakub juga selalu kita kasih sayang. Jadi kita berpikir siapapun yang menjadi keluarga itu harus sayang. Jadi bukan istilahnya mengistimewakan dia princess lebih daripada semuanya, tidak sama sebenarnya. Bagaimana saya memperlakukan anak saya Putri, Betty, sama Lia, begitu juga saya perlakukan. Dan sungguh-sungguh di dalam hati saya juga saya perlakukan itu. Kadang-kadang dia ada batak, kadang-kadang saya jadi saksi bersalah. Saya dengan putri saya kan selalu ketemu di TV, jalan saya peluk-peluk gini. Kadang-kadang bisa hilang juga. Mila datang, ya kita cium, bibirnya tuh gini. Kalau orang Batak itu nggak boleh kan? Kalau di orang Batak nggak boleh. Tapi kita kan sudah merasakan ini anak saya gitu. Mila ini anak saya, nggak mikir mantu saya nih. Makanya dipanggil saya papa. Dia nggak panggil saya kalau di orang Batak resmi. Itu aman. Nah, termasuk juga mantu saya laki-laki.
itu pada saya juga apa. Jadi saya menyayangi semua bantu saya yang laki-laki. Dan saya perlakukan betul-betul sebagai anak saya. Irman, dengan Randy, dengan Andra. Tadi kita sama sauna berdua. Masa seperti sauna berdua dengan maksud sama-sama. Itu sama-sama. Jadi betul-betul kita mau ingin menciptakan keluarga bahagia. Family important. Jadi yang saya syukuri dari rata-rata hampir tiap minggu minimal paling tidak sekali 2 minggu itu kami semua ini ngumpul ya, habis dari gereja masing-masing terserah mereka mau gereja di mana, mau di rumah, lalu online atau langsung. Tapi pas itu mau sore-sore malam itu pasti bilang tadi mau makan di mana gitu loh, ngumpul gitu. Rata-rata itu mungkin tiap minggu, tapi paling sedikit sekali 2 minggu itu kami bisa kumpul kan. Jadi kami tidak merasa kehilangan apa-apa. Dan Mila juga mulai biasa dengan itu, dan dia udah tahu. Kalau sudah, Tradisi ya Pak? sudah tradisi itu, jadi makan sama, bukan harus makan di tempat mewah, di gereja lain juga tidak bisa makan sama-sama. Nah jadi keluarga kita itu kan sekarang sudah mulai mandiri semua. Dulu kalau pergi keluar kota, liburan kemanapun rombongan, ya kan, tim besar gitu ya. Jadi tapi kan sudah nggak bagus kalau terus sama. Mereka kan satu keluarga kecil juga harus ada liburan masing-masing keluarga sendiri. Jadi sekarang itu kita buat begitu. Jadi mereka pada 1 tahun ya keluarga Firman, anak Putri mungkin dia liburan sendiri dengan anak-anaknya. Seperti kemarin itu ya, Mila sama Yakub pergi honeymoon sendiri. Putri dengan Firman pergi sendiri kemana saya juga tahu. Kemudian si Andra juga seperti itu, dia juga seperti itu. Pergi semua, tinggal kami berdua. Dan istri saya, semua udah pergi, kita kemana? Pas ada hari libur pada waktu itu panjang kan, 5 hari. Ya jadi ke Eropa yuk ikut-ikutan gitu. Pergilah kita ke sana, ya kan, ke Milan. Sampai di Milan, ketemu ada acara apa namanya itu? Coldplay. Iseng-iseng cari tiket, tidak 1 hari dapat gitu loh, dia bisa nonton. Nah tahu mereka kami di Milan, mereka datang dari mana? Ada yang dari Swiss, ada dari Belanda, ada dari mana, datang kumpul di Milan, kumpul 1 malam. Nah itu bukan lagi, pergi lagi mereka semua. Nah jadi begitu keluarga yang kami selama ini. Jadi begitu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik seperti itu. Dan terima kasih juga sama teman-teman media yang selalu memberikan doa, dukungan kepada Asbina dan Yakub.